Bayern dan Milan raih kemenangan. Harry Maguire pasrah jika MU harus menjualnya. Tragis. Kiper Belgia meninggal setelah tepis penalti. Agen konfirmasi Christian Atsu masih belum ditemukan pasca gempa Turki. Arab Saudi tuan rumah Piala Dunia Antar Klub 2022. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. AC Milan sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Tottenham Hotspur pada leg pertama 16 besar Liga Champions. Bertanding di San Siro Rabu dini hari tadi, Milan unggul cepat melalui aksi Brahim Diaz pada menit ke-7. Sementara itu pada pertandingan lain, Bayern Munchen juga meraih kemenangan tipis atas tuan rumah PSG di Parc des Princes. Gol tunggal Die Roten dicetak oleh Kingsley Coman di menit ke-53. Kingsley Coman mencetak gol ke gawang PSG di pertandingan ke-50-nya di ajang Liga Champions. Dari 50 laga yang telah dilakoninya di Liga Champions, bekas pemain Juventus itu berhasil mengukir 39 kemenangan. Hebatnya, 39 kemenangan tersebut membuat Coman jadi pemain pertama yang meraih kemenangan terbanyak dalam 50 penampilan pertama mereka dalam sejarah kompetisi. Rekor tersebut bahkan tak pernah bisa diraih oleh dua mega bintang sepak bola Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Penggemar Bayern Munchen memasang spanduk besar yang mencela Paris Saint-Germain menjelang laga Liga Champions kedua tim. Fans Bayern tampaknya tidak terkesan dengan harga tiket setelah sebuah spanduk dibentangkan muncul mencela harga tiket menggunakan label harga Neymar sebagai sarana untuk menyampaikan maksud mereka. Bunyinya, 70 euro, kami masih bukan Neymar, 20 banyak persetan dengan PSG. Alphonso Davies akhirnya bisa tukar kostum dan memiliki jersey Lionel Messi setelah 3 tahun menanti. Kedua pemain ini saling berhadapan saat Bayern bentrok dengan PSG. Davies yang pada 2020 lalu sempat meminta jersey Messi tapi nggak dikasih. Kali ini ia berhasil mendapatkannya. Davies mengaku senang bisa bertarung melawan pemain terbaik dunia tersebut. Masa depan Harry Maguire di Manchester United tengah menjadi spekulasi. MU dilaporkan bakal mendepak sang kapten Harry Maguire pada akhir musim 2022-23. Pasalnya pada musim 2022-23, bek timnas Inggris tersebut kehilangan tempat di tim utama Man United. Dikutip dari Express, Maguire diklaim sudah pasrah jika didepak oleh MU pada akhir musim ini. Masih dari laporan yang sama, MU akan menjual Maguire dengan biaya transfer jauh di bawah nilai yang mereka keluarkan ketika merekrut sang bek. Kiper Belgia Arne Asbel meninggal setelah pingsan di lapangan pada hari Sabtu lalu, beberapa saat setelah menyelamatkan tendangan penalti untuk tim amatir. Penyelamatan kiper 25 tahun terjadi saat Winkelsport yang berkompetisi di divisi kedua Liga Provinsi West Brabant tengah unggul 2-1 atas Westrozebek di babak kedua. Ia kolaps saat mengejar bola rebound. Tim medis gawat darurat pun bergegas menolong Asbel dan mencoba menghidupkan kembali dengan defibrilator. Namun ia dinyatakan meninggal dunia tak lama setelah dilarikan ke rumah sakit. Keluarga Glazer selaku pemilik MU disebut menetapkan harga 5 miliar pounds. Investor dari Qatar dikabarkan tidak berniat untuk mengeluarkan biaya yang melebihi valuasi yang sudah mereka tetapkan. Sementara itu, Rain Group memperkirakan setidaknya akan ada 2 tawaran lain yang masuk. Sejauh ini memang ada sejumlah peminat untuk MU, diantaranya adalah pengusaha Inggris Sir Jim Ratcliffe, lalu dari Amerika Serikat dan Arab Saudi. Mikel Arteta kembali buka suara soal insiden kesalahan VAR yang merugikan Arsenal pekan lalu. Kali ini dia menegaskan bahwa The Gunners merasa kecewa dan marah. Sebab itu bukanlah human error, itu adalah kesalahan yang sangat besar karena tidak memahami pekerjaan Anda. Maaf, tapi saya tidak bisa menerima itu. Dan akibatnya Arsenal kehilangan 2 poin yang tidak bisa dikembalikan. Pep Guardiola telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Steven Gerrard. Pelatih Manchester City mengaku telah mengeluarkan komentar yang tidak perlu dan bodoh atas apa yang ia katakan tentang legenda Liverpool tersebut pekan lalu. Guardiola sempat menyebut momen terpelesetnya Gerrard musim 2013-14 beberapa waktu lalu. Ia menyebut bahwa momen itu bisa menjadi salahnya City di tengah situasi tersudut The Citizen soal dakwaan pelanggaran aturan keuangan di Liga Inggris.
Christian Atsu yang terikat kontrak dengan klub Turki Hatayspor sampai saat ini belum ditemukan menyusul gempa besar yang melanda negara itu lebih dari seminggu yang lalu. Atsu yang juga pernah bermain di Newcastle United dan Everton sempat dikabarkan berhasil dievakuasi dari puing-puing. Namun berita mengkhawatirkan muncul ketika teman dekat dan agen Nana Sekar mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan bahwa mereka belum mengkonfirmasi keberadaan Christian. UEFA terbukti teledor dalam menggelar final Liga Champions musim lalu. Liverpool yang sempat tersudut kini berbalik menyerang badan sepak bola Eropa itu. Melansir Sky Sports, Liverpool mendesak UEFA membenahi masalah tersebut. Sebanyak 21 rekomendasi diberikan The Reds kepada UEFA. Napoli mengumumkan striker mereka, Giacomo Raspadori, mengalami cedera otot dan akan melaksanakan pemeriksaan medis dalam beberapa hari ke depan. Dalam pengumuman resminya, Partenope menjelaskan striker tim nasional Italia itu mengalami cedera otot dalam sesi latihan Selasa 14 Februari pagi, waktu setempat di Castel Volturno. Ultras Inter Milan Kurva Nord kecewa berat dengan hasil seri melawan Sampdoria Selasa kemarin. Ultras menilai pelatih Inter Simone Inzaghi tak mampu mengangkat mental tim. Kami melihat mentalitas tim kecil, khususnya di babak kedua ketika dia terjebak di sistemnya ketimbang bermain dengan 3 striker. Kami adalah Inter, lawan seharusnya takut kepada kami. FIFA menunjuk Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia Antar Klub 2023. Dewan FIFA dengan suara bulat memilih negara Timur Tengah itu untuk menggelar turnamen tersebut masih menggunakan format lama pada 12 hingga 22 Desember 2023. Negara ini sebelumnya telah menyelenggarakan sejumlah event olahraga termasuk Piala Super Spanyol 2023. Dikutip Sportsball, Lionel Messi dan Neymar Jr. dikabarkan siap angkat kaki dari PSG karena ruang ganti Las Parisian sedang kacau. Ex-winger Barcelona itu dinilai juga memiliki hubungan yang buruk dengan Kylian Mbappe dan Luis Campos. Hanya saja kepergian Neymar bisa menjadi kerugian yang besar bagi PSG. Karena Lionel Messi ikut terkena dampaknya, Messi memang dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Neymar sejak masih sama-sama bermain di Barcelona. Wayne Rooney dilaporkan tertarik menjadi manajer baru Southampton. The Saints sedang mencari bos baru setelah Nathan Jones dipecat. Seperti dilansir Daily Mail, Rooney yang saat ini menangani DC United akan menikmati kesempatan untuk kembali ke sepak bola Inggris. Laporan tersebut menyatakan bahwa mantan rekan setim Rooney di Inggris, Frank Lampard dan Steven Gerrard, yang keduanya sedang menganggur, juga tertarik dengan pekerjaan di Southampton. Bek AC Milan Pierre Kalulu berbicara tentang sistem formasi yang dipakai Stefano Pioli. Dalam 2 laga terakhir, Pioli menggunakan sistem baru dengan memakai formasi 3 bek. Pada laga pertama, formasi itu gagal total dan Milan kalah 0-1 lawan Inter. Namun pada laga terakhir, Milan berhasil menang 1-0 lawan Torino walaupun masih ada beberapa kekurangan. Kalulu yang memang bisa bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan, membuatnya dimainkan di posisi bek tengah sebelah kanan dalam formasi 3 bek dan itu sangat membantunya. Ronald Araujo berbicara dengan Gigantes dan menilai kemungkinan kembalinya Lionel Messi ke Barcelona. Ditanya siapa yang akan didatangkan jika dia bisa memutuskan di Barca, dia menjawab dengan jelas, "Jika saya adalah Matteo Alemany, saya akan mengontrak Bentancur dan Messi." Pemain Uruguay itu yakin bahwa kembalinya pemain Argentina itu akan menjadi kabar baik bagi Barca. Mantan penyerang Manchester United Dwight Yorke menyarankan agar Manchester City mulai mendekati pelatih Arsenal Mikel Arteta untuk mengantisipasi kepergian Pep Guardiola. Masa dengan Pep di City mulai diragukan seiring kasus pelanggaran keuangan yang dituduhkan Liga Inggris. Pasalnya, Pep sempat berujar akan meninggalkan City jika kasus FFP pada tahun 2020 kembali terulang. Yorke menilai Arteta merupakan sosok yang sangat tepat untuk menggantikan Pep jika benar-benar memutuskan pergi. Menurut kabar dari Sport People, Liverpool sedang mempertimbangkan untuk menunjuk Luciano Spalletti jika Jurgen Klopp mundur sebagai manajer The Reds. Tim Napoli asuhan Spalletti saat ini sedang menggemparkan Serie A dengan kokoh di puncak klasmen Serie A. Spalletti yang pernah dicap jenius oleh mantan striker Italia Antonio Cassano juga tampil lebih baik dari Klopp musim ini setelah 2 kali menghadapi raksasa Merseyside di babak grup Liga Champions.
Marcel Sabitzer mengaku akan terbuka untuk memperpanjang masa bakti di Manchester United setelah masa pinjamannya berakhir musim panas nanti. Sejauh ini, pemain 28 tahun itu dipercaya sebagai starter dalam 2 laga melawan Leeds dari 3 pertandingan Liga Inggris yang telah dijalani. Saat ini saya adalah pemain pinjaman, hanya itu yang bisa saya katakan. Saya suka di sini, saya merasa sangat baik di sini. Saya suka tim ini, saya suka klub dan atmosfer di Old Trafford. Kita lihat apa yang terjadi di musim panas. Barcelona dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan bek tengah Eintracht Frankfurt, Evan Dijk untuk kepindahannya di musim panas. Dijk sendiri dengan status bebas transfer di akhir musim ketika kontraknya dengan tim Bundesliga berakhir. Christopher Michel dari Sport telah melaporkan bahwa Barca memiliki kesepakatan tetapi sejauh ini belum memutuskan apakah akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Dikabarkan oleh OneFootball, manajer Everton, Sean Dyche telah mendesak manajemen klub untuk segera memperpanjang masa bakti Jordan Pickford di Goodison Park. Kontrak Pickford sendiri saat ini hanya tersisa kurang dari 18 bulan. Namun hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan diperpanjang. Pickford diwartakan tak menutup kemungkinan untuk bertahan lebih lama lagi di The Toffees. Namun sang kiper menuntut gaji sebesar 100.000 pound sterling. Kontrak Toni Kroos akan habis pada akhir musim ini dan sejauh ini masa depannya masih tanda tanya. Gelandang Real Madrid pun berbicara soal masa depannya bersama Los Blancos. Kroos mengatakan bahwa dirinya belum mengambil keputusan soal hal ini. Ada banyak faktor yang terlibat dan saya harus jujur tentang itu. Tidak akan lama, tapi saat ini saya belum membuat keputusan, tapi kami tenang karena baik klub maupun saya sendiri tidak akan melakukan hal konyol. Saya sangat tenang tentang itu. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi 3 lawan dalam mini turnamen jelang Piala Asia U20 2023. Mini turnamen ini akan diikuti oleh 3 negara yakni Fiji, Selandia Baru, dan Guatemala. Seluruh pertandingan dijadwalkan akan berlangsung pada 17 hingga 22 Februari mendatang. Format eksibisi ini akan mempertemukan seluruh tim yang bertanding dan tim yang menempati posisi teratas berhak menjadi juara. Namun begitu, sejauh ini belum diketahui di mana lokasi mini turnamen ini akan digelar. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!